Sujud merupakan rukun fi'li. Dalam sholat di setiap rakaat ada 2 kali sujud di setiap rakaat. Ya, 2 kali sujud. As-sujud marratain wa ishtaratu fihi ay yada'a ba'du basyarati jabhatihi ala musalla. Hendaklah dia menempelkan sebagian. Ya, kalau seluruh jelas itu paling afdal. Minimal ada bagian daripada ini yang namanya kening, ya. Sampai sini, dari pinggiran mata kita ini tarik ke pucuk. Sini sampai ke pinggiran mata. Ini namanya kening. Kali ini pelipis. Ya, ini pelipis. Nah, dari bagian ini ada yang menempel di tempat sujud. Artinya kalau ada orang pakai peci model begini, ya, yang mana sudah kita gambarkan, masih ada tersisa di sini. Ya, dia sujud, sah. Ya, atau ada orang sekarang, masya Allah, model jilbab, model baru, jilbab ada ondai sini. Ya, melengkung macam ini. Labas untuk modelnya terserah kamu, ya, tapi jangan diniatkan lebih cantik kami. Nauzubillah, berarti memang niat dijingok wong. Bukan, tapi untuk kita senangnya memang itu lebih lengkap nutupi rambut. Biasa kalau jilbab macam ini baik, kadang-kadang rambut ada yang keluar. Nah, kalau jilbab yang pakai macam-macam itu ya model. Tapi kalau diniatkan jadi jangan itu kalau menjadikan apa bagusnya, tidak apa-apa. Nah, kalau modelnya melengkung macam ini, dia nutupi kan sebelah sini, tapi di sini masih ada yang terbuka. Masih ada yang bisa untuk dibuat sujud. Ada bagian daripada jidat atau dahi atau kening ini yang bisa nempel di tempat sujud, maka sujud dianggap sah. Afdalnya, ya seperti kita pakai kopiah ini, nah, luas. Yang nempel di tempat sujud itu luas. Jangan macam kemarin kita gambar ke uang pakai peci macam ini. Nah, dan ada bagian yang terbuka. Tertutup kalau dia sujud di sini, sejadah berarti yang sujud pecinya. Ya, bukan daripada apa namanya? Kening. Kemudian sujud ini selain kening tadi harus terbuka. Kemudian kita meletakkan lutut dua-dua nih. Nah, disunahkan kalau sehat afiat, lutut dulu dicampak ke, baru nyusul dua tangan. Tapi kalau orang yang mungkin kegemukan atau ada kendala di pinggang, dia tidak bisa lutut dulu, maka boleh dia tangan dulu baru lutut yang dijatuhkan. Itu boleh. Kemudian di sini ikhwan rahimakumullah, beliau menyebutkan ada 7 anggota sujud yang harus kita letakkan bareng. Ketika hitungan tomak ninah itu ketika 7 anggota tubuh kita ini nempel di tempat sujud. Tempat sujud sini terserah, nak langsung di ubin, langsung di papan, atau pakai sejadah, atau sejadah di pucuknya ada ambal, di pucuknya ada sejadah. Pokoknya tempat sujud itu tempat kita berdiri untuk sholat. Ya, 7 anggota ini kening, 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 perut, jari-jari kaki. Ini harus ditaruh bareng ketika sujud dengan hitungan tomak ninah. Sering kita saksikan ada orang yang ketika sujud ngangkat kaki. Ada lagi sujud bergaruh kaki sama kaki. Nah, ini bisa jadi sujudnya tidak sah. Sujudnya tidak sah. Ikhwan rahimakumullah, kalau hidung hukumnya sunnah. Hidung nempel di tempat sujud itu hukumnya sunnah. Kalau ditempelkan bagus, tidak ada apa-apa, ya. Mungkin kalau hidung tinja Allah hidung mancung, dia tidak perlu maksa ke diri nempel dewek. Ya, kalau kita memang hidung kita tidak pula mancung, ya kita persalahnya ditempelkan kita punya hidung. Kemudian ikhwan rahimakumullah, di sini beliau menekankan, ya, wa wada'a rukbatayhi wa juz'in min butuni kaffaihi. Nah, di sini juz'in min butuni kaffaihi. Ini telapak tangan. Sesempurna-sempurnanya sujud, ya, seluruh bagian ini nempel di tempat sujud. Seluruhnya. Ini paling sempurna, ya. Kemudian kemarin sudah disampaikan diarahkan ke arah kiblat. Sujud bukan macam ini. Bukan pula macam ini. Tapi arah ke arah kiblat tidak dirapatkan nian, tidak perlu dimekarkan nian. Biasa baik. Wong betino ngapat ke dekat muka, wong lanang dijauhkan dari mukanya. Nah, sempurnanya kalau semua ini nempel. Tapi sudah dianggap sah kalau seandainya sebagian saja yang nempel, sama seperti kening tadi. Misal ada orang sujud macam ini tangannya. Ya, dengan ada sebab atau tanpa sebab, sah. Misal sebab kebetulan di sini ada luka. Ada luka, ada perban, atau luka tanpa perban. Yang mana kalau dia tempelkan, berdenyit misal. Sehingga dia sujud diangkatnya. Seperti ini sujudnya. Sah. Kalau tanpa sebab, cuma waktu pengen sensasi baik.
Ya, pengen dijual uang beda dari yang lain. Sujud macam ini dia. Mungkin ada keturunan laba-laba dia, barangkali. Ya, macam ini sujudnya. Sah, tapi kalau niat main-main haram hukum perbuatannya. Ibadah tak boleh niat main. Jadi misalnya baik kebetulan pas kita nak tepak, ada kita ragu pecah item pecah tai cicak. Dan mungkin kita tapakan, boleh kita posisi sujud macam ini. Ya. Bahkan lebih sederhana lagi, cuma dengan 3 jari. Sujud macam ini misal, boleh. Bahkan 1 jari benar. Juga boleh. Ini beliau katakan, lihat di tulisan, ya, saya bukan membuat-buat, tapi memang di setiap kita fikih ngatakan sama. Wa juz'in, dan ada bagian min butuni kaffaihi, dari perut jari-jari. Perut jari-jari itu ini termasuklah ini yang nempel ke tempat sujud. Jadi walaupun ada orang sujud dengan 1 jari, misal, sah-sah saja. 3 jari, sah. Ya, ini cerita misal, naudzubillah, zaman kampanye kemarin tenang. Saking fanatik dia tadi nak mela nomor 1 sampai sujud macam ini. Ini yang nomor 2 sujudnya macam ini. Misal, baik. Ya, kalau secara hukum baik tanpa ada niat bermain atau niat-niat yang bodoh, sah-sah saja. Ya, sah-sah saja. Tapi kalau ada sudah campur di situ niat main-main, haram perbuatannya. Ulama ada yang mengatakan haram plus batal. Ada yang mengatakan haram walaupun tidak batal. Na'udzubillah.